kita itu bukan juragan dengan apa? Membantu ya, tapi relasi kita adalah relasi yang kebersamaan. Nah, ini sebetulnya jujur saya baru tahu tentang bahwa ternyata gereja-gereja itu Kristen Jawa ada maknanya itu, terus terang saya baru tahu. Ini sebagai pengakuan dosa juga. Karena saya nggak ngerti gitu, dalam bayangan saya nggak ada pengaruh, dalam bayangan saya itu ya sinode gereja Jawa. Ternyata sinode gereja Kristen Jawa itu ternyata mengandung arti, mengandung makna bahwa relasi kita itu tidak top down begitu, tidak antara pusat dengan daerah, tapi bahwa kita itu mengikatkan diri dalam kebersamaan, komitmen kebersamaan. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah gitu. Oke, nah Bapak Ibu sudah tadi menerima, sudah pada ambil apa namanya? Ya, welcoming snack and mereka Pak boleh ambil di ujung Pak. Dan Bapak Ibu sekalian, saudara yang mengikuti dari rumah, pada ini bukan streaming ini. Boleh sambil disebut Pak, boleh Pak. Ini adalah ini apa ini ya? Oh, ini kopi khas Bejajo, kopi tubruk khas Bejajo. Sekali tubruk langsung piar. Nah, Bapak Ibu yang tidak ada kopi nanti selesai. Oke, jadi saya kira kita sekarang lebih clear lagi tentang gereja lokal, klasis dan sinode itu tidak ada elit-elitan, tidak ada pejabat-pejabatan, itu adalah kebersamaan. Hanya beda pada keluasannya saja. Kalau kita ini gereja lokal, kalau klasis ya berarti arah di mana kita ada dalam satu daerah, dan sinode ya berarti yang lebih luas lagi. Nah, Pak sebagai sekum, apa sih Pak yang sekarang sedang dikerjakan begitu? Ada yang sedang digarap atau menjadi proyek atau menjadi goal yang sudah dicapai oleh kebersamaan dalam arah sinode gereja-gereja yang mengikatkan diri dalam kebersamaan sinode gereja-gereja Kristen Jawa itu apa Pak? Ya, tahun ini sinode GKJ itu akan ulang tahun ke-95. Jadi sudah 95 tahun kita itu membangun komitmen bersama. Nah, sebentar lagi itu akan 100 tahun. Nggak terasa nanti 5 tahun itu sebentar sekali. Jadi kami sedang mewacanakan bahwa kita akan mengakhiri 100 tahun pertama GKJ. Satu abad GKJ ini akan segera selesai. Dan itu artinya bahwa kita akan memasuki abad kedua GKJ. Nah, tahun 31 nanti kita sudah 100 tahun, dan 32 itu kita sudah masuk ke abad kedua GKJ. Nah, terus sekarang ini harus dipersiapkan apa yang harus dipersiapkan GKJ untuk memasuki abad keduanya. Kami kemudian berpikir dan bergagasan apa ya yang harus dipersiapkan. Apakah kita tinggali generasi penerus ini aset yang banyak itu, maka ya sekarang kumpulkan harta sebanyak-banyaknya kira-kira. Atau kita mau ninggali apa? Kita mau menyiapkan apa untuk GKJ memasuki abad keduanya? Kami berketetapan begini, berpikir dan akhirnya menyepakati bahwa yang harus dipersiapkan untuk memasuki abad kedua adalah tentang leadership, kepemimpinan. Jadi orang itu kalau punya kemampuan leadership yang baik, kemampuan kepemimpinan yang baik, bahkan nggak punya duit sekalipun dia akan mampu mengatasi masalah. Tapi kalau
punya kemampuan kepemimpinan yang baik, punya duit banyak pun dia akan menemui masalah. Oleh karena itu, kami lebih berpikir akan lebih strategis kalau kita itu menyiapkan karakter kepemimpinan bagi siapapun gitu ya, untuk masa depan. Oleh karena itu, penting ini kemudian diwacanakan, digelorakan, dibicarakan, dan disusun strateginya supaya kita mampu menyiapkan leader-leader yang kompeten untuk dikaji memasuki abad keduanya. Oleh karena itu, di periode ini kami menyiapkan namanya kurikulum kepemimpinan. Nah, kurikulum kepemimpinan ini berjenjang, yang pada akhirnya nanti orang akan ketika mengikuti level demi level ini, orang akan sampai pada kemampuan memimpin yang expert gitu. Nah, oleh karena itu juga kemudian dimulai kemarin dibuat namanya GKJ Leader Forum. Jadi pemimpin-pemimpin ini dikumpulkan lalu diajak berdiskusi tentang kondisi GKJ dan masa depan GKJ. Misalnya. Nah, ini menjadi konsen kita, bagaimana menyiapkan setiap orang generasi penerus kita memiliki kemampuan memimpin yang baik. Ambillah contoh misalnya kita pakai teorinya Maxwell gitu ya. Dalam teori kepemimpinan Maxwell itu ada 3 hal yang harus disiapkan. Orang itu harus punya kemampuan memimpin diri sendiri, lead self gitu ya, lead me, memimpin diri sendiri. Lalu kemudian level berikutnya adalah memimpin orang lain, dan yang ketiga adalah memimpin organisasi. Sudahlah, nggak usah ngomong kamu akan memimpin organisasi kalau kamu memimpin dirimu sendiri itu belum mampu. Kira-kira begitu. Nah, memimpin diri sendiri itu seperti apa? Coba misalnya kita buat program kepemimpinan ini untuk gereja ya. Mulai dari anak-anak sekolah minggu diajari untuk punya kemampuan leadership untuk memimpin diri sendiri. Memimpin diri sendiri itu apa? Apakah ketika kita merencanakan besok pagi bangun jam 5 kita akan patuh apa enggak? Misalnya itu kan sederhana. Nah, kita bikin rencana sendiri mau bangun jam 5, alarm bunyi kita matikan. Itu berarti kita sendiri itu nggak patuh pada diri kita sendiri. Kita nggak mampu memimpin diri kita sendiri. Misalnya anak-anak dari mulai sekolah minggu. Misalnya nih, anggaplah di program kelas sekolah minggu itu dibagikan 1 ekor ayam petelur misalnya ya, untuk anak-anak sekolah minggu. Ini harus dibicarakan nih dalam kelas parenting bersama orang tuanya ya. Bahwa gereja punya program ini mau membentuk karakter kepemimpinan untuk anak-anak sekolah minggu supaya mereka mampu memimpin diri sendiri. Diberi 1 ekor ayam, diberi tugas untuk gitu ya, kasih makan setiap hari. Nah, dia harus diminta untuk membuat jadwal jam berapa kasih makannya. Bisa nggak dia memimpin dirinya sendiri? Oh, pagi itu saya harus siap sekolah, tapi saya juga harus ngasih makan ayam. Nah, ini sederhana kan programnya, tapi tidak dirasakan sebenarnya kita sedang menyiapkan anak-anak itu memimpin dirinya sendiri. Bagaimana anak melawan segala sesuatu itu tidak karena diminta, goalnya akhirnya gitu ya, tapi diproses dengan diberi petunjuk dulu. Lalu kemudian ketika remaja
dia diajak untuk lead other, memimpin yang lain. Misalnya nih, remajanya tadi itu diberi tugas mendampingi 10 sekolah minggu yang dikasih ayam tadi. Kan ini memimpin yang lain nih, memimpin 10 orang yang lain. Nah, ini tahapan-tahapan ini akan membentuk kita. Ke depan kita tidak akan kesulitan cari pemimpin yang bagus kalau kita memang didesain, dibuat kurikulum dengan serius, direncanakan dengan serius. Ke depan yang menjadi kebutuhan kita adalah kepemimpinan. Bagaimana kita punya kemampuan memimpin. Itu yang penting. Orang kalau punya kemampuan memimpin diri sendiri, memimpin orang lain, memimpin organisasi, gak ada kesulitan apapun. Istilah yang paling gampang, ora duit sekalipun kita akan mampu mengatasi masalah kalau kita mampu memimpin. Tapi kalau pun punya uang sebanyak apapun, kalau kita tidak punya kemampuan memimpin, kita malah akan punya banyak masalah. Kira-kira begitu. Itu jadi konsepnya sinode sekarang, menyiapkan diri memasuki abad kedua sinode kita. Oke. Beri tepuk tangan. Ini yang dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah visioner. Itu bosok promo sing luwih ide. Ya, bahwa kita betul saya sepakat dengan Pak Pendeta. Saya kira ini penting sekali ya untuk kita bukan hanya berpikir untuk hari ini, bukan hanya menyesali yang kemarin kocok ya betul terus saben tahun anyar gitu. Tapi dari apa yang kita dengar Pak An tadi, bahwa kita juga perlu untuk berpikir yang jauh ke depan. Bahwa hidup kita ternyata bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga ada anak-anak, juga ada cucu-cucu, ada juga para buyut. Kalau setelah buyut apa nih? Tangga. Nah, yang kita juga perlu pikirkan apa yang perlu kita wariskan agar kalau kita baik mereka pun juga baik. Nah, bicara tentang mampu memimpin, mengelola diri sendiri, mengelola orang lain dan mengelola organisasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kan adalah keluarga besar GKJ. Nah, saya mau tanya nih, sepertinya ada dompet, sepertinya loh ya, sepertinya di Gunung Kidul ini gereja-gerejanya ada berapa yang GKJ? 13. Yakin? 12 apa 13? 13 atau 14? 13. Yakin? Yakin. Oke. Betul nih Pak? Betul. Nah, sekarang lagi kalau nggak ada dompet nggak apa-apa. Masuk ke dompet. Sinode GKJ tadi Pak di bawah akan masuk abad yang kedua. Tadi Pak bilang tahun 31. Nah, kapan Sinode GKJ itu berdiri? Angkat tangan boleh. Tadi Pak sudah kasih clue-nya ya, 31 gitu. Kalau 31 Februari sudah Februari nggak sampai 31. Pak Winoto itu Pak? Tahun? Yakin? Jawabannya dikunci? Oke. Atau mau telepon tetangga dulu? Oke. Betul ya Pak? Oke, tepuk tangan untuk Pak Winoto. 17 Februari tahun 1930. Nah, tadi Pak juga sudah menyinggung bahwa kita itu kalau di sini hanya 13, tapi kalau digabungin ke Jawa Tengah. Jadi Pak sudah menyinggung 300-an. Berapa tadi persisnya GKJ yang ada di seluruh jagat raya Indonesia ini ada berapa GKJ Bapak Ibu? Tadi Pak ada 349. Oh, pasien itu lah tuh. Ayo mau wae. 300? 340. Oke, terus lumayan ini untuk mampu memimpin kita harus Oke. Nah, dari tadi kita bicara tentang gereja terus, tentang sinode terus. Nah, Pak Ari ini sebetulnya juga punya mainan, Bapak Saudara. Kalau saya itu mainannya sepeda, kalau Pak Ari mainannya beda, sudah levelnya
Pak ini kan juga punya karya yang lain, gitu. Punya bidang pelayanan yang lain, punya tahu untuk menjadi berkat dengan jalan yang lain. Kalau di porter ditulis enter, porternya berfoto dulu, entrepreneur, betul? Ya itulah ya. Monggo Pak, boleh diceritakan apa sih mainannya untuk atau jalan untuk menjadi dekat di Tara ya? Ya, sebenarnya saya itu dari kecil gitu ya, selalu dilibatkan oleh orang tua dengan apapun yang menjadi pekerjaan orang tua, apapun. Dan orang tua saya ini termasuk orang yang punya status pekerjaan banyak sekali. Ya guru gitu ya, ya pengrajin, ya pedagang, ya gitu. Yang enggak itu petani karena enggak punya lahan. Nah, dari situ sebenarnya kemudian ketertarikan pada dunia entrepreneur atau kewirausahaan itu sebenarnya sudah muncul. Sejak dulu ya Pak ya. Bahkan ketika saya sekolah S1 itu skripsi saya itu berjudul Pandangan Sinode GKJ terhadap Bisnis. Karena pada waktu itu di tata gereja GKJ itu ada pasal yang mengatakan gereja baik sendiri-sendiri, klasis maupun sinodal tidak boleh melakukan usaha bisnis murni. Lalu saya tanyakan kenapa. Nah, pada waktu itu saya bertemu dengan para penyusun tata gereja. Saya tanya kenapa kok nggak boleh itu. Alasannya adalah karena bisnis itu kotor. Lalu saya tanya lagi, nah, apakah semua bisnis kotor? Satu. Lalu yang kedua, kalau bisnis kotor, kenapa gereja mau terima persembahan dari para pebisnis? Kira-kira begitu. Ya. Lalu muncullah sebenarnya kesimpulan bahwa ya bisnis memang berpotensi kotor, gitu ya. Bisnis memang berpotensi kotor, punya potensi menjadi kotor. Tapi tidak serta-merta bahwa bisnis itu Kotor adanya. Kira-kira begitu. Bisnis bisa dijalankan dengan cara yang bersih. Terus ketika diskusi lanjutannya, loh kalau kita bisnisnya bersih kita nggak bisa besar lah. Lalu saya tanya, memang bisnis harus besar? Kan nggak harus besar juga. Karena bisnis itu soal angka pengali. Serupiah nggak apa-apa kali 1000 kan dari 1000 rupiah. Nggak harus 500 kan. Jadi kalau bisnis kemudian dikatakan kalau mau jadi besar ya harus berani kotor, saya pilih kecil aja. Tapi banyak Dan bersih. gitu ya. Jadi mendingan begitu kan nggak harus besar, kecil juga nggak apa-apa, tapi bersih, tapi banyak Dan bersih ya. kan gitu ya. Jadi prinsipnya saya mau mengatakan bahwa melalui tulisan itu, deskripsi itu, bahwa bisnis tidak serta-merta kotor, berpotensi kotor dia. Nah, saya tidak mau mengatakan bahwa karena saya menulis itu deskripsi, lalu tata gereja berikutnya itu tidak ada lagi pasal itu. Pasalnya adalah harta kekayaan gereja itu diperoleh dari 1, persembahan, gitu ya. 2, bantuan-bantuan yang tidak mengikat. 3, usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan kitab. Jadi kalau bisnisnya tidak bertentangan dengan kitab suci, boleh. Sah ya. Tidak melanggar tata. Bisa. Kenapa? Ini sebuah kemajuan menurut saya, cara pandang yang baru, bahwa tidak serta-merta menganggap bisnis itu kotor. Kira-kira begitu. Nah, di S2 saya menulis tentang teologi kewirausahaan. Jadi
kenapa ini menjadi penting? Kita ini gereja pewaris tradisi Calvin, Sinode GKJ. Nah, Calvin itu punya ajaran yang memicu tumbuhnya kewirausahaan di Eropa sana. Apa ajaran Calvin yang memicu? Salah satunya, kita ini sudah dipilih sejak semula oleh Tuhan. Maka kalau kita ini sudah dipilih sejak semula, sebenarnya kita ini adalah umat pilihan. Nah, kalau kita ini umat pilihan, bertindaklah selayaknya umat pilihan. Kalau kamu buka bengkel garasi tua, misalnya, jadikan bengkel itu pilihan. Pilihan pertama. Kenapa? Karena ownernya adalah orang pilihan yang dipilih oleh Tuhan sejak dari semula. Tapi kalau datang ke bengkel lalu kemudian, wah, jangan ke sana lagi. Lah ngopo? Aku ngenceng ke bawah itu akan kenceng. Kita tidak menjadi pilihan. Nah, mungkin strateginya ora sak kenceng-kenceng, bendang kendo sesuk rene meneh. Nah, ini yang kotor. Ini yang bukan bisnisnya orang-orang pilihan. Kalau kita melakukan bisnis, lakukan yang terbaik. Ketika kita melakukan yang terbaik, orang akan melihat, konsumen akan melihat, orang akan memilih pada itu. Dan ajaran Calvin, predestinasi, orang dipilih sejak dari semula itu memicu munculnya kewirausahaan di Eropa. Maka kemakmuran di sana terjadi. Nah, pertanyaan saya dalam tesis saya waktu itu, GKJ sebagai pewaris tradisi Calvin itu mempengaruhi tumbuhnya minat wirausaha nggak di kalangan jemaat? Hasil penelitian saya mengatakan tidak. Kenapa? Karena kita jarang sekali khotbah tentang etos kerja. Kita khotbahnya itu selalu surga dan Pulau betul kan? pokoknya kalau baik masuk surga, kalau tidak baik masuk neraka. Yesus Kristus juru selamat kita. Saya sepakat dengan itu. Apakah itu masih bisa dirubah? Bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Bagi kita itu sudah final. Semaju apapun perkembangan zaman, pengajaran itu nggak akan berubah. Siapapun pendetone, Yesus Kristus adalah juru. Selesai diskusi itu, nggak akan ada perdebatan lagi. Yesus Kristus juru selamat di kalangan kita loh. Nah, masa mau ngomong itu terus? Gitu loh. Ya sekarang piye murid Yesus Kristus ini sing sok ben mlebu swarga kuwi saiki uripe jadi berkat di dunia ini. Maka sekarang mestinya dalam katekisasi, dalam PA, yo bicarakan tentang etos kerja. Piye to nek wong Kristen kudune nek nyambut gawe? Nek jam kerjane jam 8 tekan jam 4, mangkate jam 2 kudune wong Kristen. Itu kurang. Nek jam kerjane mulai jam 4, piye carane wong Kristen nyambut gawe? Nah, ini etos kerja. Mestinya itu. Nah, di penelitian saya itu hasilnya yang lebih berpengaruh adalah keluarga. Pengalaman saya tadi mengkonfirmasi. Jadi keluarga itu ketika melibatkan anak-anaknya, nek bapaknya bakul beras, anaknya kon ngewangi nimbangi. Disitulah mentalitas wirausaha itu akan tertumbuh.
Jadi bukan karena ikut kegiatan gereja lalu saya terinspirasi berwirausaha, itu enggak ada dalam penelitian saya hasilnya seperti itu. Nah ini jadi koneksi buat kita. Padahal kita pewaris tradisi Calvin yang di sana pengajaran Calvin itu meledakkan semangat kewirausahaan. Saya orang pilih, saya harus bekerja seperti orang pilih. Saya dan kewirausahaan, entrepreneur ini bukan orang berbisnis, bukan. Entrepreneur itu adalah soal spirit, semangat. Jadi karakter entrepreneur ini mestinya dimiliki oleh semua. Pendeta juga harus punya karakter entrepreneur. Apa tuh karakter entrepreneur itu? Satu, dia kreatif. Pendeta perlu kreatif enggak? Nah, kalau pendeta ora kreatif pripun? Ini bukan pilihan. Kalau pendeta kok ora kreatif yo. Ini kreatif itu karakter entrepreneur. Lalu yang kedua, dia harus inovatif, menghasilkan dan menciptakan sesuatu yang terus baru. Pendeta perlu inovatif enggak? Lalu yang ketiga, berani mengambil risiko. Pendeta perlu berani mengambil risiko enggak? Mengingat ini kok ya. Gitu toh. Pendeta juga harus berani ambil risiko. Wani diseneni. Gitu toh. Mau arep ngono, nek seneni piye? Rasa wae lah. Ada acara podcast, engko nek ora setuju piye? Rasa wae lah. Ya, enggak akan maju. Lalu tidak mudah menyerah. Ini 4 ini pilar entrepreneur itu. 1 kreatif, 2 inovatif, 3 berani mengambil risiko, yang keempat tidak mudah. Nah, saya mengusulkan teologi kewirausahaan itu dimulai dari konsep tentang imago Dei. Apa toh imago Dei itu? Manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Nah, Tuhan kita itu Tuhan yang kreatif enggak, Pak? Kreatif loh. Wong sekolah mah iso dadi gantenge ayu-ayu ngene. Kreatif ya. Dari yang kacau balau lalu menjadi traktor. Oh iki lintang nang dhuwur, oh iwak nang banyu. Yang kacau balau diubah menjadi traktor. Allah itu adalah Allah yang Allah itu inovatif enggak, Pak? Dia terus memperbaharui apa yang sudah dikerjakan. Nah, mau buktinya? Ketika dia menciptakan perempuan, tidak baik kalau manusia seorang saja. Lalu dia menciptakan perempuan. Jadi perempuan itu adalah karya inovatif Allah. Dia sudah menciptakan laki-laki, ya kan? Awal dia mengatakan sudah amat baik, was prayoga, tapi dia nggak berhenti. Dia terus memperbaharui karyanya. Lalu diciptakanlah perempuan. Jadi perempuan itu karya inovatif Allah. Maka kalau mengagumkan ya sudah pantas saja toh. Jadi dia terus memperbaharui. Inovatif ya. Lalu yang ketiga, berani ambil risiko. Tuhan kita itu berani ambil risiko nggak, Bapak Ibu? Kita baru saja Natalan loh. Tindakan Natal, tindakan lahir ke dunia itu tindakan yang mengambil risiko. Lah ngapain gitu? Kalau dia mau cuman tinggal di zona nyaman aja, ya dia tinggal duduk ongkang-ongkang di surga aja, kenapa sih? Kalau dia mau manusia baru ciptakan lagi, kenapa sih? Biarin aja yang sudah rusak. Ciptakan lagi yang baru. Selesai kok. Dia mau kuasa, dia mau ngapain aja bisa. Tapi dia berani ambil risiko. Datang ke dunia ditolak lagi. Yohanes mengatakan dia datang mengunjungi kepunyaannya, miliknya, tapi miliknya
tidak mengenalinya. Sakit hati nggak tuh? Sakitnya tuh di sini. Tapi dia mau lakukan itu. Dia itu adalah Allah yang berani mengambil resiko. Dia juga digambarkan seperti gembala. Gembala itu orang yang berani ambil resiko. Gembala pada zaman dulu itu kan di padang, dia harus berhati-hati. Yang dihadapi singa dan binatang-binatang buas yang bisa memakan ternaknya. Tapi gembala berdiri di depan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat Tuhan Yesus dan domba-dombanya digambarkan di lukisan itu, Tuhan Yesus di depan atau di belakang? Di depan. Karena dia gembala, dia mengambil risiko. Nih, Tuhan itu adalah pribadi yang berani mengambil. Yang keempat, Tuhan itu tidak pernah menyerah. Bapak Ibu pernah tahu Tuhan gagal? Belum pernah tahu? Lihat saya. Kalau saya mau bersaksi berapa kali Tuhan gagal dalam diri saya. Wis dikandani, dituntun, kok menetas meneh. Kok dijak bali meneh, engko sedih menggok meneh. Tapi Tuhan nggak pernah menyerah. Saya bersyukur. Coba kalau Tuhan menyerah, Dia mengatakan wis ping 3 ya aku ning ngandani kowe. Kok gak meneh ora. Coba kalau Tuhan ngasih tahu nasihati saya, membimbing saya, dinasihati saya nggak bener, wis dinasihati lagi nggak bener lagi, bener sedelo nggak bener lagi, lalu dia menyerah. Selesai hidup saya. Tapi bersyukur Tuhan tuh nggak pernah menyerah. Wong minggu pertobatan monggo kita sami nelansani dosa kita metu saka gereja wis gawe dosa meneh. Piye? Kita semua bisa. Ya lah. Iki kok balen. Iya, kita nek minggu loh. Nah, kalau Tuhan menyerah Bapak Ibu, wis sawu gagal ngandani menungso iki. Wong meneh sing jenenge Aan kae. Kan bisa. Ya. Wong meneh sing jenenge Aan kae. Lagi merantau tobat sendiri. Coba kalau Tuhan itu mudah menyerah, selesai kita. Ya toh? Nah, ini 4 karakter. Kreatif, inovatif, berani mengambil risiko, tidak mudah menyerah. Itu gambaran pada pribadi Tuhan. Nah, kalau manusia diciptakan segambar orang kreatif, belas ini gambarnya bruwet. Ono menungso jarene segambar dengan Tuhan. Oh, rusak karena dosa Pak, ini wis ditebus karo Gusti Yesus. Kan berarti gambarnya wis dicetak ke meneh. Ini orang kreatif. Nah, kan berarti orang inovatif, orang berani mengambil risiko, gampang menyerah. Ini berarti gambar kita bruwet Bapak Ibu. Nah, logikanya orang-orang Kristen itu memiliki karakter entrepreneur yang lebih kuat karena pengajaran kita ini diciptakan segambar dengan Tuhan. Tuhan itu kurang kreatif Pak. Tuhan kurang inovatif Pak. Dia berani mengambil risiko, dia tidak berani. Nah, ini yang mestinya tadi saya ceritakan di tesis saya, yang saya usulkan, yuk gereja mulai berbicara tentang ini. Orang sing dirembuki, ya Gusti Yesus tetap dirembuk. Ini ora berkuwi terus gitu ya. Tapi ngrembuke Gusti Yesus sing tadi kreatif, inovatif. Ora percaya Gusti Yesus mlebu swarga kuwi wis final kuwi. Gitu ya. Enggak akan diperdebatkan lagi. Oke, kita pahami, kita yakini sepenuhnya. Tapi sekarang kita juga berbicara tentang Yesus yang kreatif, yang inovatif, gitu ya. Yang tidak mudah menyerah, yang berani mengambil risiko. Dan mestinya kita juga. Ini karakternya harus dimiliki oleh pendeta, oleh guru, oleh petani. Saiki petani yang orang kreatif. Kalah rolet.
Yuk, caranya kita punya mental cerdas mengelola air, bertani dengan air yang orang banget. Nah, ini yang mestinya muncul. Sekarang kalau kita hanya menunggu musim saja, bergantung pada musim, pertanian bergantung pada musim, ini musimnya kacau. Perubahan iklim kita ini membuat kapan tanggul raja pro, itu kan. Maka apa yang harusnya ada? Ya, anak-anak muda harus mulai berpikir, bertani secara kreatif, intervensi teknologi, supaya kemudian kita bisa dapat. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Kenapa saya itu tertarik tentang entrepreneur ya? Dan saya sebenarnya tidak serta-merta cari duit gitu ya. Bukan nggak butuh duit, butuh banyak Pak. Aku sih pada. Tapi segala kegiatan entrepreneur saya itu tidak saya lakukan untuk semata-mata cari duit. Tetapi saya ingin satu, menjadi inkubator bisnis. Apa tuh itu inkubator bisnis itu? Jadi kalau bayi itu belum siap lahir, baru 7 bulan atau 6 bulan, terus tiba-tiba karena satu situasi lahir kan dia harus masuk ke box namanya inkubator gitu, supaya dia bisa berkembang dulu, paru-parunya berkembang maksimal, jantungnya berkembang maksimal dan seterusnya sampai dia siap